Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, umahat sekalian, insyaallah sore ini kita akan mulai kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusulullah jilid yang kedua. Setelah libur berapa lama nih kita? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya, Masya Allah. Ini kalau dipakai murojaah luar biasa nih, 2 bulan ya. Baik, tadi siapa yang ngubungin ya, Bu Elfrida atau siapa ya, minta diulang dari dars 10. Iya, Ustaz. Gimana nih Umahat? Kita ulang dari dars 10 atau kita ngelanjut? Iya, Ustaz, ulang. Murojaah cepat nggak apa-apa, Ustadz? Murojaah cepat? Ya. Iya, boleh, nggak apa-apa ya. Baik. Semua udah pegang bukunya ya? Dah. Nah, di layar juga kelihatan buat yang nggak pegang kitabnya, bisa lihat di layar. Baik, kita mulai murojaah dari pelajaran 10 ya, Ad-Darsul Ashir. Pelajaran yang ke-10. Baik, di pelajaran ke-10 ini ya ada beberapa kaidah yang kita pelajari. Ya, diantaranya yang pertama adalah fi'il mudhari. Ya, jadi di sini kita mulai berkenalan dengan fi'il mudhari. Oke, saya catat di sini ya. Oke, yang pertama di sini kita berkenalan dengan fi'il mudhari. Kemudian yang kedua ya, kita juga membahas tentang 4 bab atau 4 bab fi'il sulasi Mujarad. mujarrad. Oke, kemudian yang ketiga bilangan dari 21 sampai 30 ya, dengan ma'dud mudzakkar. Nah, ini tiga materi ya, 3 materi atau 3 teori yang ada di pelajaran 10 ini. Ada satu lagi, Ustadz, kayaknya mubakiron dan muakhiron. Mubakiron dan muakhiron. Mutaakhiron Akhiran. dan mutaakhiron. Mubakiron dan mutaakhiron. Ada lagi? Udah. Ya, 4 ya berarti ya. Mubakiron dan mutaakhiron. Ya, ini sebenarnya tambahan aja nih. Mubakiron dan mutaakhiron yang menjadi kaidah inti ini 3 ini ya. Fi'il mudhari, 4 bab fi'il sulasi mujarrad, kemudian bilangan dari 21 sampai 30. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kita mulai dari fi'il mudhari. Ya. Oke, sebelumnya udah dijelaskan bahwa dalam bahasa Arab kata terbagi menjadi 3 ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, kemudian fi'il terbagi menjadi 3 lagi. Fi'il terbagi menjadi 3. Ada fi'il madhi atau kata kerja lampau, kemudian fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, dan satu lagi fi'il amr,
kata kerja perintah. Nah, di jilid 1 kalau kita masih ingat, itu semua fiil yang ada di sana ya membahas fiil madhi. Ya, atau fiil atau kata kerja lampau ya. yang menunjukkan makna telah gitu. Adapun fiil mudhari ya, ini fiil atau kata kerja yang menunjukkan kepada waktu sekarang atau akan datang. Jadi dia kata kerja yang menunjukkan kepada waktu sekarang atau waktu akan datang. Nah, jadi ini bedanya antara fiil dengan isim. Kalau isim tidak terikat dengan waktu. Nah, kalau fiil dia terikat dengan waktu. Dan kita tahu bahwa waktu ada 3 ya. Ada waktu lampau, ada waktu sekarang, dan ada waktu akan datang. Waktu lampau yang sudah lewat. Waktu sekarang yang sedang kita alami. Waktu yang akan datang yang sebentar lagi kita alami. Nah, fiil mudhari ini terjadi pada waktu sekarang atau waktu akan datang. Artinya pekerjaan yang dikerjakan di waktu sekarang atau waktu akan datang. Gitu. Nah, di antara kekhususan fiil mudhari dari fiil madhi ada yang namanya huruf mudhara'ah. Mudhara'ah. Ya, ada yang namanya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu huruf yang ada di awal fiil mudhari. Ada berapa huruf mudhara'ah? Masih ingat? Ada 4. Anita. Ada 4. Ya, apa aja yang 4 itu? Anita. Hamzah, kemudian nun, Nun. Ta. Ya. Ta. ta, gitu ya. Huruf mudhara'ah ada 4, hamzah, nun, ya, ta. Nah, fiil mudhari pasti didahului oleh salah satu dari keempat huruf ini. Kalau enggak dimulai dari hamzah, ya berarti dia diawali oleh huruf nun. Ya. Kalau enggak diawali dari nun, maka dia diawali oleh huruf ya. Kalau enggak diawali huruf ya, maka dia diawali oleh huruf ta, begitu. Oke, sebentar, teks Arabnya ini bagus enggak ya? Nah, teks Arabnya kayak gini, nggak apa-apa ya, nggak terlalu. Nah, nun, kemudian yang ini ya. Oke, kemudian yang sebelah sini ta. Nah, begitu ya. Jadi dia sebenarnya diambil dari fiil madhi huruf-hurufnya, tapi didahului oleh huruf-huruf ini. Didahului oleh huruf-huruf ini. Misalnya kata doroba. Misalnya ya, kata doroba. Doroba. Ini fiil madhi ya. Artinya memukul. Nah, kalau kita ingin membuat fiil mudhari, tinggal tambahkan kata doroba ini sebelum huruf dot ya, di awalnya tambahkan salah satu dari huruf yang tadi. Adribu gitu ya. Atau nadribu ya, atau yadribu atau tadribu gitu ya. Jadi kata doroba diawali oleh huruf mudhara'ah. Oke, kemudian ketika diawali huruf mudhara'ah ya, salah satu dari huruf mudhara'ah misalnya huruf iya ya, maka harokat yang doroba tadi itu diubah ya, diubah. Ya-nya selalu fathah ya. Ya-nya selalu fathah. Nanti ada fiil mudhari ya-nya dhammah ada. Ya, tapi yang sekarang kita pelajari ya fiil mudhari yang didahului huruf mudhara'ah, yang semua huruf mudhara'ah ini berharokat fathah. Ya. Asalnya kan doroba gini ya. Ya. Nah, jadi ketika diubah ke fiil mudhari enggak ya doroba. Tapi harus dilihat ke kamus.
Ya, harus lihat ke kamus. Huruf-hurufnya begini, ya, dod, ro, ba. Tapi untuk menentukan harokatnya harus melihat ke kamus ya. Yadribu. Jadi kalau kita lihat di kamus, yadribu ya. Huruf ro-nya di kasroh, cuma di sini nggak bisa muncul kasrohnya. Ini ya, huruf ro-nya di kasroh di situ ya. Yadribu. Nah, ini artinya apa? Dia sedang memukul. Kalau doroba telah memukul. Ya, begitu ya. Itu namanya fiil mudhari. Fiil yang menunjukkan waktu sekarang ya, atau akan datang. Ringkasnya begitu. Ya, ringkasnya seperti itu. Yadribu artinya dia laki-laki ya. Dia laki-laki sedang memukul. Gitu. Jadi pakai kata sedang. Harus ada kata sedangnya di sini. Dia laki-laki sedang, boleh juga akan. Tergantung konteksnya ya. Tergantung konteksnya, kita mau sedang atau mau akan. Kalau kita mau katakan dia sedang memukul atau dia akan memukul, pakainya fiil yang ini, yadribu. Nggak boleh pakai yang doroba. Nah, kalau doroba artinya sama, memukul juga, tapi waktunya itu. Waktunya menjadi lampau. Dia telah memukul. Begitu ya. Nah, ini muncul huruf ro-nya, kasrohnya ya. Nah, ini kasroh di huruf ro, yadribu. Kalau pakai hamzah, oke, kita urutin aja deh sesuai sama yang atas ya. Dari hamzah dulu. Ya, adribu. Ya, adribu artinya saya sedang atau akan memukul. Gitu. Oke, kemudian nadribu. Ya, artinya kami sedang atau akan memukul. Ya, ini pakai nun ya di awalnya kalau kami, kalau saya pakai a. Ingat aja, a itu ana ya. A itu ana, na itu nahnu maksudnya. Gitu, ingat aja itu. Oke, terakhir pakai huruf ta. Tadribu gitu ya. Kalau tadribu artinya kamu laki-laki atau dia perempuan, sama ya. Ya. Kamu laki-laki atau dia perempuan itu sama, pakainya tadribu. Sedang atau akan memukul. Nah, begitu. Jadi awalnya dari kata doroba itu awalnya. Awalnya dari kata doroba. Ya, kemudian ditambahkan huruf-huruf mudharaah di awalnya. Ya, huruf mudharaah ingat ada 4. Hamzah, nun, ya, ta. Nah, huruf mudharaah ada 4, tinggal dipilih nih. Kita mau pakai yang mana? Tergantung kita mau mengatakan apa. Tergantung domirnya. Kalau saya sedang atau akan memukul, maka huruf yang dipilih huruf hamzah. A, gitu ya, adribu. Kalau kami sedang atau akan memukul, maka huruf yang dipilih huruf nun, nadribu. Gitu. Kalau dia laki-laki sedang atau akan memukul, maka huruf yang dipilih huruf ya, yadribu. Ya. Adapun kalau kamu laki-laki atau dia perempuan sedang atau akan memukul, maka huruf yang digunakan adalah huruf ta. Ya, bisa dipahami sampai sini, Ummahat? Paham ya? Nah, coba kita latihan lagi nih. Jalasa. Jalasa artinya duduk. Nah,
tapi telah ya. Nah, dia telah duduk. Oke. Sekarang kalau misalnya saya mau katakan saya sedang duduk. Ya, saya sedang duduk. Apa bahasa Arabnya? Nah, kalau ada kata sedang, maka jalasa ini harus diubah ke bentuk fi'il mudhari. Tulis aja dulu jalasa di sini ya. Nah, begitu. Nah, perhatikan di sini domirnya saya, berarti tambahannya huruf apa? Huruf hamzah di awal. Ya, berarti ajlisu. Oh, begitu ya. Ya, kalau misalnya kami sedang duduk, apa bahasa Arabnya? Najlisu. Ya. Najlisu, ya. Tinggal ganti hamzahnya pakai huruf nun. Karena kami ya. Najlisu. Begitu ya. Oke, kalau dia sedang duduk, dia laki-laki ya. Dia laki-laki. Nah, dia laki-laki sedang duduk. Apa bahasa Arabnya? Ya jelisu. Betul ya. Ya jelisu. Pakai huruf ya. Oke, kalau misalnya kamu laki-laki sedang duduk. Ya, maka pakai huruf ta. Ya betul, tajlisu. Tajlisu seperti itu. Kalau misalnya dia perempuan sedang duduk. Nah, ayo apa? Sama ya. Sama dengan yang ini ya. Sama dengan kamu laki-laki. Dia perempuan, sama bentuknya seperti dia laki-laki. Membedakannya gimana nih? Kalau ada kata tajlisu itu yang dimaksud kamu laki-laki atau dia perempuan nih? Dilihat konteks kalimatnya. Betul, dilihat konteks kalimatnya. Oke, sampai sini bisa ya membuat fi'il mudhari ya. Seperti itu cara membuatnya. Fi'il mudhari. Ya, tapi baru ini ya, saya, kami, dia, kamu, dia perempuan ya. Padahal kalau kita hitung domir dalam bahasa Arab kan ada banyak ya. Ada banyak. Tapi tetap yang namanya huruf mudharaah tetap ini. Nggak keluar dari 4 ini ya. Nggak keluar dari 4 ini. Hamzah, nun, ya, ta. Nah, terus gimana dengan domir-domir yang lain? Domir-domir yang lain selain yang kita jelaskan di sini itu nanti ada tambahan lagi di belakangnya. Ya, ada tambahan lagi di belakangnya. Kayak contohnya yajlisu nanti ditambah wawu nun menjadi yajlisuna. Tajlisu ditambah wawu nun menjadi tajlisuna, begitu. Atau yajlisna atau tajlisna, tergantung nanti domirnya apa. Ya, pokoknya nggak ada tambahan lagi huruf mudharaah. Huruf mudharaah cuma 4 ini. Hamzah, nun, ya, ta. Ingat-ingat ya. Hamzah, nun, ya, ta. Anita, ingat aja Anita ya. Hamzah, nun, ya, ta. Baik, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama tentang fi'il mudhari. Sampai sini ada yang belum paham? Fi'il mudhari? Sudah Ustaz, insyaallah. Paham insyaallah ya. Ya, murojaah nih kan? Ya, cuma murojaah aja. Intinya insyaallah udah pernah paham ini. Baik. Kemudian kita beralih ke sini. 4 bab fi'il sulasi mujarrad. Oke, saya anggap ini ummahat semuanya udah paham tentang fi'il mudhari ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu 4 bab fi'il sulasi mujarrad. Baik, ini berarti sudah masuk ke pembahasan ilmu shorof. Ya. Kalau dikatakan fi'il sulasi
Ya, nanti ada lagi fi'il rubai, fi'il khumasi, fi'il sudasi. Itu berarti masuk bab ilmu sorof. Ya, ilmu perubahan bentuk kata. Ya. Kalau nahu itu ilmu yang mempelajari harokat akhir. Ya, harokat akhir pada sebuah kata. Ya, apakah al-baitu ataukah al-baiti atau al-baita. Nah, itu nahu. Nah, tapi kalau perubahan bentuk kata, ya, dari jalasa jadi yajlisu, nah itu masuknya ke ilmu sorof. Ya, jadi ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sorof itu artinya sendiri kan merubah. Sorof artinya merubah. Ada satu doa yang sering dibaca Nabi, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika, gitu ya. Wahai yang mengubah-ubah hati, ya sarrif qalbi, ubah-ubahlah hatiku ini ila ta'atika, kepada ketaatan. Jadi diambil dari situ, sorof itu maknanya merubah. Ya. Nah, nanti ada perubahan dari jalasa berubah jadi yajlisu, berubah lagi jadi tajlisu, berubah lagi jadi ajlisu. Ini pembahasan ilmu sorof. Baik, nah di salah satu pembahasan ilmu sorof ada istilah fi'il sulasi mujarrad. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Ya, intinya fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Ya, fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Dari 3 huruf asli. Ya. Fiil yang asalnya ya. Fiil yang asalnya terdiri dari 3 huruf asli. Oke. Baik. Nah, pertanyaannya, kata yajlisu ini. Kata yajlisu. Ini sulasi mujarrad apa bukan? Iya. Sulasi mujarrad atau bukan? Iya. Sulasi mujarrad ya, asalnya. Iya. Asal dari yajlisu ini kan apa? Jalasa kan? Dan jalasa ini terdiri dari 3 huruf asli. Jalasa itu 3 huruf asli. Ya. Jadi 3 huruf asli. Adapun di sini ditambah dengan huruf mudharaah, itu bukan huruf asli, itu huruf tambahan. Ya, jadi yajlisu diambil dari kata jalasa, itu masuk ke dalam fiil sulasi mujarrad. Ya. Baik. Fiil sulasi mujarrad ini ada 6 bab sebenarnya. Ya, ada 6 bab. Tapi yang dibahas di sini 4 bab aja. Ya. Oke, kita tulis ya. Bab 1 adalah fiil yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, ini bab 1. Fiil yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Maksudnya apa? Fiil madinya fa'ala, fiil mudhari'nya yaf'ulu. Ini fiil mudhari'nya. Ya. Yaf'ulu. Yang pertama fa'ala ini fiil madhi, yaf'ulu ini yang kedua fiil mudhari'. Ya. Baik, bab 2. Bab 2, fiil yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Jadi beda ya. Bedanya di mana? Di ainnya ini. Bedanya di huruf ain. Ya, kalau bab 1 fa'ala yaf'ulu, kalau bab 2 fa'ala yaf'ilu. Bab 3. Ya, bab 3. Bab 3 fa'ala yaf'alu.
Yaf'alu. Nah, beda harokat ainnya ya. Beda harokat ainnya. Bab 4. Ya, bab 4. Ain yang di fi'il madhinya berubah. Fa'ila. Nah, yang di sininya yaf'alu. Oke. Jadi fi'il itu diklasifikasikan berdasarkan bab-babnya atau kelompok-kelompoknya. Ya, ada bab 1 maksudnya fi'il kelompok 1 gitu. Bab 2 maksudnya fi'il kelompok 2. Kelompok 2 berarti kelompok yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu gitu. Bab 3 berarti fi'il-fi'il yang dikelompokkan yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu gitu. Bab 4 juga seperti itu. Ya, fi'il madhinya fa'ila, fi'il mudhari'nya yaf'alu. Ya. Nah, kalau kita buka di kitab Durusul Lughah halaman 71, ini kita lihat kelompok-kelompok fi'ilnya. Coba dibuka halaman 71. Nah, ini Ummahat ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya. Bab 1 ini ke bawah nih. Nah, ini kelompoknya masuk kelompok bab 1. Yaitu kata yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Contohnya ini. Kataba yaktubu. Nah, dakhala pasti yadkhulu. Pasti yadkhulu karena dakhala masuk bab 1 gitu. Kharaja yakhruju. Sajada yasjudu. Nah, jadi dihafalin ya Ummahat ya. Fiil-fiil yang masuk kelompok bab 1. Nah, ini kataba, dakhala, kharaja, sajada. Ini mah harus dihafalin. Harus dihafalin. Ya. Atau kalau kita nggak tahu, buka kamus. Ya. Buka kamus. Nanti di kamus itu dikasih tahu ini masuk bab yang mana. Gitu. Ini masuk bab yang mana. Kemudian di sini ada akala yakulu. Qatala yaqtulu. Nah, gitu ya. Ini fiil-fiil yang masuk ke bab 1. Ya. Adapun bab 2, tadi bab 2 apa? Fiil-fiil yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Berarti jalasa yajlisu, lamnya di kasroh. Jadi jalasa itu jangan kita masukkan ke bab 1 bareng kataba. Jalasa yajlusu nanti salah. Ya. Salah. Jalasa yajlisu. Gitu. Jadi masuknya bab 2 dia. Gosala juga masuk bab 2. Gosala artinya mencuci. Ya. Silu, yaksilu artinya sedang mencuci. Itu roja'a kembali. Dia kembali, telah kembali ya. Kalau dia sedang kembali gimana? Yarji'u. Nah, di kasroh, ingat. Di kasroh. Nazala yanzilu. Enggak pakai ikhfa. Yang zilu enggak perlu. Yanzilu izhar semua ya. Ikhfa itu cuma ada di Quran. Kasaro, apa nih kasaro? Mematahkan. Mematahkan. Berarti kalau fi'il mudhari'nya apa? Masuk bab 2. Yaksiru. Doroba yang tadi yadribu. Awas, jangan kita katakan yadrubu. Ya, kalau yadrubu nanti masuknya bab 1. Ya, yadribu masuk bab 2. Gitu. Baik, kemudian bab yang ketiga. Ya, fiil yang tadi kita sebutkan di sini yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Berarti fiil-fiilnya ini nih. Zahaba yadhhabu. Raka'a yarka'u. Rafa'a yarfa'u. Fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala ini sebenarnya wazan ya. Di wazan ini sebenarnya fa'ala ini ngikuti yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Yas'alu. Fataha yaftahu.
Jangan sampai salah penempatan bab. Ya, jangan sampai salah penempatan bab. Ini udah dikelompokin di sini. Ya, sama penulis udah dikelompokin. Udah enak banget sih sebenarnya. Kalau di kamus itu kan kalau kita buka kamus itu bukan berdasarkan kelompok bab. Fiil-fiil itu berdasarkan urutan abjad. Ya, berdasarkan urutan huruf hijaiyah kan? Dari a terus ba, ta, sa, enggak dikelompokkan berdasarkan ini bab-bab sulasi mujarrad yang tadi, enggak. Jadi ini memang sudah dikelompokkan oleh penulis, tinggal kita ngafalin aja, jangan sampai salah. Pokoknya roka'a, ingat roka'a yarka'u berarti masuk bab 3 gitu. Ghasala yaghsilu masuk bab 2. Dakhala yadkhulu masuk bab 1. Tuh. Baik, kemudian bab keempat ya. Bab keempat ya, sami'a yasma'u itu fiil yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Nih, fa'ila yaf'alu. Berarti dia ngerubah fiil madinya juga nih. Yang tadinya fathah ya kan? Di sini kita temui di bab 4 ternyata ainnya berubah jadi kasroh. Ya. Fa'ila gitu ya, fa'ila yaf'alu. Nah, ini fiil-fiil yang masuk ke bab ya, bab keempat. Sami'a yasma'u, fahima yafhamu, la'iba yal'abu, hafidha yahfadhu, syariba yashrabu, rakiba yarkabu. Oke, bisa dipahami Mahat ya? Ini sebenarnya harus dihafalin. Ya, ini harus dihafalin. Dan harus nambah ya Ustaz sebetulnya ya. Kenapa? Pembendaharaannya harus nambah. Iya dong. Ya, masa kosakatanya mau segitu-gitu aja? Mau gitu aja. Tapi ini aja kan kemana-mana aja. Nah, ini udah tahu-tahu kan semuanya artinya ya. Kataba apa kataba? Nah, coba kita terjemahin satu-satu dari bab 1 dulu. Kataba menulis. Kataba yaktubu. Dakhala yadkhulu apa? Masuk. Nah, kharaja yakhruju. Keluar. Sajada yasjudu. Sujud. Akala yakulu. Makan. Qatala yaqtulu. Membunuh. Qatala yaqtulu artinya membunuh. Ya. Lanjut. Jalasa yajlisu. Duduk. Nah, ghasala yaghsilu. Mencuci. Mencuci. Awas jangan ditasydid ya. Kalau ghassala pakai tasydid itu artinya memandikan. Memandikan mayit. Nah, itu pakai tasydid ghassala. Nah, tapi kalau ghassala itu mandi. Dianya yang mandi gitu. Kalau ghassala dia bukan dia yang mandi, dia yang memandikan orang lain. Gitu. Itu beda, ada tasydid dengan enggak ada tasydid, ya. Iya. Raja'a yarji'u artinya apa? Kembali atau pulang. Nah, ini yang enggak tahu misalnya boleh dicatat di sini nih di bukunya ditulis kembali gitu atau pulang, dicoret-coret nggak apa-apa ya. Nazala yanzilu artinya apa? Turun. Turun. Nazala yanzilu. Nuzulul Quran, tahu ya nuzulul Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Oke, kasaro yaksiru apa nih artinya? Tadi mematahkan. Doroba memukul. Ini langsung sekalian dihafalin ya. Langsung sekalian dihafalin ya. Doroba yadribu. Ini masuk bab 2. Sekarang masuk bab 3. Fa'ala yaf'alu. Zahaba yadhabu. Apa nih? Pergi. Raka'a yarka'u. Ruku', merunduk ruku' ya. Ruku'. Nggak bisa diterjemahin nih ke dalam bahasa Indonesia. Ruku ya ruku udah. Rafa'a yarfa'u mengangkat. Ya, rafa'a yarfa'u artinya mengangkat. Fa'ala yaf'alu mengerjakan. Apa?
Mengerjakan. Mengerjakan, bukan mengajarkan. Mengerjakan atau berbuat sesuatu. Melakukan boleh. Ya. Melakukan, mengerjakan atau berbuat sesuatu. Fa'ala. Ya. Man fa'ala hadza. Man fa'ala hadza. Siapa yang melakukan ini? Itu ya. Siapa yang mengerjakan ini? Sa'ala, apa artinya sa'ala? Bertanya. Bertanya atau meminta. Bertanya boleh atau meminta juga boleh. Boleh. Ya. Sa'ala itu artinya meminta atau bertanya. Dua-duanya bisa ya, dua-duanya bisa. Jadi kalau kita mau bertanya itu pakai kata sa'ala, meminta juga bisa pakai kata sa'ala. Ya. Kemudian fataha, apa artinya fataha yaftahu? Membuka. Ya, dari kata miftah ya. Miftah alat untuk membuka. Ya. Nah, nanti di fiil di ilmu shoraf nanti ada yang namanya isim alat. Alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Itu. Ditambahkan mim ya, mim kasroh. Kayak fataha jadi miftah berarti alat untuk membuka. Alat untuk membuka berarti kunci gitu. Mirfa alat untuk mengangkat. Ya, apa alat untuk mengangkat? Bisa apa? Dongkrak, itu mirfa, itu bisa kita katakan mirfa ya. Migsal alat untuk mencuci. Ya, mesin cuci itu bisa kita terjemahkan migsal. Pinggilesan juga migsal, alat. Begitu ya. Kalau palu berarti jadinya mid drop ya Ustaz. Mid drop. Iya, alat untuk memukul tapi umum. Mid drop, alat untuk memukul. Betul, alat untuk memukul. Mid drop. Bisa palu, bisa apa aja yang kita pakai untuk memukul. Tongkat juga Ustaz. Hah? Dia bisa tongkat juga untuk memukul. Apa aja? Kalau kita mukul pakai piring ya bisa itu mid drop. Alat yang digunakan untuk memukul lah pokoknya itu ya. Nah, kalau palu itu sendiri, palu itu ada nama khususnya. Ya, mid drop dia masuk ke dalam ini ya, ke dalam cakupan kata mid drop. Alat memukul kan banyak. Nah, kalau palu itu sendiri itu ada nama khususnya, namanya mitrokoh. Mitrok itu diambil dari kata toroko, artinya mengetuk. Jadi dia lebih umum ya untuk mengetuk ketimbang untuk memukul. Ya. Toroko itu artinya mengetuk. Nah, toroko yatruku, dia masuk ke sini nih yang nomor 2. Bab 2. Toroko yatruku artinya pakai huruf to ya. Artinya mengetuk. Alat untuk mengetuk tambahkan mim kasroh, mitrok gitu. Mitrokoh. Itu namanya isim alat. Ya, isim alat. Isim alat itu isim yang digunakan ya untuk menunjukkan makna alat. Oke, lanjut ya. Ke sini. Tadi sampai mana? Udah ya. Berarti sini nih sekarang nih bab 4. Bab 4. Fiil yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Contohnya ini sami'a yasma'u. Artinya apa sami'a yasma'u? Mendengar. Sami'a artinya mendengar. Yasma'u juga sama, artinya mendengar. Cuma bedanya di waktunya ya. Kalau sami'a artinya telah, kalau yasma'u artinya sedang atau akan mendengar. Gitu. Sami'allahu liman hamidahu. Ya, sami'allahu, Allah telah mendengar liman kepada siapa? Hamidahu. Hamidah artinya memuji. Ya, yang memuji hu-nya artinya ya. Di Allah mendengar siapa yang memujinya. Gitu. Di situ ada kata-kata sami'a ya. Hamidah juga masuk sini, hamidah.
Sami'a, hamida, hamida artinya memuji ya. Hamida artinya memuji. Fahima yafhamu, apa nih artinya? Paham. Faham. Memahami. Faham ya. Faham atau memahami. La'iba, Bermain. bermain. La'iba yal'abu. Yal'abu artinya bermain juga sama ya. Hafidha yahfazu, apa nih artinya? Menjaga. Menjaga atau menghafal. Menghafal. Menjaga atau menghafal. Syariba yashrabu, Minum. minum. Ya, syariba yashrabu, minum. Rakiba yarkabu, Mengendarai. mengendarai. Ya, mengendari. Jadi ini khusus untuk kendaraan ya. Rakiba ini khusus untuk kendaraan. Naik, tapi naik kendaraan gitu. Nggak mesti dia mengendarai, dia jadi penumpang juga bisa. Tidak harus dia jadi penumpang ya. Nah, dia jadi penumpang juga bisa. Nggak mesti dia mengendarai itu jadi supir gitu. Mungkin lebih tepatnya naik kendaraan gitu ya. Naik kendaraan. Naik kendaraan kan bisa supirnya, bisa penumpangnya gitu. Tapi khusus untuk kendaraan Rakiba ini. Nah, nggak bisa kayak naik pohon. Naik pohon nggak bisa pakai Rakiba Syajaroh gitu misalnya. Dia naik pohon. Emang pohonnya mau dikendarain kan? Enggak kan? Itu beda lagi. Kalau naik itu naik gunung, naik pohon, itu bahasa Arabnya sa'ida. Sa'ida yas'adu. Masuk sini juga, masuk bab keempat. Naik juga artinya sama, cuma naiknya bukan naik kendaraan. Sa'ida, sot ain dal. Iya, sa'ida. Sa'ida artinya naik. Sa'ida yas'adu. Yas'adu sama masuk bab ini juga. Kayak Rakiba yarkabu. Sa'ida. Gimana nih Umahat? Udah hafal belum nih fiil-fiilnya? Ini wajib dihafalin ya. Ya, wajib dihafalin ya. Insyaallah. Ini kalau nggak hafal ini repot ke belakangnya. Ya. Ke belakang apa ke depan? Ke depannya ya. Soalnya ke belakang buku ini kan. Ke belakang buku maksudnya ya Ustaz. Selanjutnya Ustaz. Pelajaran selanjutnya ini kerepotan. Ya, buktinya ini minta diulang lagi ke pelajaran 10. Itu salah satu penyebabnya tidak hafal mufrodat ya. Mufrodatnya banyak yang berhilang-hilangan ya. Baik, bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Nah, ini 4 bab fiil sulasi mujarrad. Jadi ingat ya, di sini 4 bab bukan berarti babnya cuma 4. Ya, ada 6, totalnya ada 6, tapi di sini hanya diturunkan 4 saja. Yang kelima itu nanti ada fa'ila yaf'ilu. Kalau ini kan fa'ila yaf'alu ya. Nah, fa'ila yaf'ilu. Nanti bab 6-nya fa'ula pakai dhamma. Fa'ula yaf'ulu. Nah, itu bab ke-6-nya. Tapi nggak akan dibahas di sini karena memang fiil-fiil yang diturunkan di sini semuanya yaitu cuma terkhusus 4 bab ini aja. Jadi nanti aja kita pelajarinya itu. Nanti pasti ada nanti dikasih tahu nanti. Jadi memang dari awal juga belajar Durusul Lughah tuh kayak gini, dicicil dikit-dikit sistemnya ya. Nggak langsung dikasih semuanya. Baik. Paham sampai sini Umat? Kita lanjut ya. Bilangan dari 21 sampai 30 dengan ma'dud yang mudzakkar. Ya, bilangan dari 21 sampai 30 dengan ma'dud yang mudzakkar. Kalau bilangan ini sebenarnya kuncinya dihafal aja sih. Kuncinya dihafalin. Ya. Jadi ketimbang kita mempelajari kaidah-kaidahnya yang agak jelimet,
dihafalin itu, dihafalin 21 siswa, 22 siswa, 23 siswa, bentuk-bentuknya dihafalin, itu lebih enak. Ya, lebih enak. Pokoknya kayak gini gitu. Ya, pokoknya kayak gini nanti jadinya kayak begini gitu. Nah, kalau kita mau tahu kenapa bisa kayak gitu, nah baru dipelajari kaidahnya. Kalau cuma untuk sekedar dipraktekkan ngomong, itu dihafalin aja. Ya. Nah, ada di mana nih? Ada di halaman berikutnya, halaman 72. Nah, ini Ummahat nih ya. Ya. Ini di halaman 72. Kelihatan ya di layar ya? Yang latihan yang ke-6. Nah, latihan yang ke-6. Ini ada angka dari 21 sampai 30 dan ma'dudnya mudzakkar taliban. Ya, talib. Talib itu artinya siswa. Jadi 21 siswa, 22 siswa, 23 siswa, 24 siswa dan seterusnya sampai 30 siswa. Baik, satu hal yang harus diperhatikan ya, untuk ma'dudnya harus dibuat mufrad nakirah mansub. Selalu, dan ini berlaku sampai angka 99. Bukan hanya sampai 30 aja. 31, 32 terus sampai 99 ma'dudnya begini semuanya. Ya, begini seterusnya. Jadi nggak perlu repot-repot mikirin jamaknya apa ya. Nggak perlu. Nggak seperti angka dari 3 sampai 10. Masih ingat ya, 3 sampai 10. Nah, itu repot kan kita tuh. Ya. Mufrad nakirah mansub. Kita harus mikirin jamaknya apa. Nah, kalau di sini enggak. Ya, kalau di sini enggak. Jadi dari 21 sampai 30 ini enggak perlu mikirin jamaknya apa. Udah kasih harokat fathatain aja udah. Atau dibuat mansub. Ya, dibuat mansub. Taliban, 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 taliban. Enggak usah repot mikirin jamaknya. Oke, angkanya hafalin aja. Hafalin aja angkanya. Ya, 21 wahidun wa ishruna. 22 isnani wa ishruna. 23 salasatun wa ishruna. Semuanya wa ishruna ya. Sampai 29. Wa ishruna itu artinya 20. Ya, jadi cara melafalkannya satuannya dulu Ummahat. Misalnya 21. Kalau bahasa kita kan 20 baru 1. Nah, dalam bahasa Arab enggak, satunya dulu baru 20. Dibalik. Satunya dulu. Nih 21. 21 berarti wahid dulu nih. Wahidun wa ishruna. Ishruna 20. 1 dan 20 begitu. Kalau diterjemahkan letterlet. 2 dan 20, 3 dan 20, 4 dan 20, 5 dan 20 dan seterusnya. Ininya kan sama, udah pernah hafal kita kan, wahidun isnani salasatun arbaatun sama. Nah, tinggal tambahkan wa ishruna doang udah. Ma'dudnya dibuat mufrad nakirah mansub, udah selesai. Ya, jadi intinya sebenarnya ini cuma dihafalin aja ya. Angka-angka itu kalau mau nggak repot udah hafalin aja. Kayak belasan kemarin, jelimet banget. Tapi kalau dihafalin, hafalin aja udah. Nggak perlu tahu teorinya begini. Yang penting praktekkan benar gitu. Prakteknya benar. Baik, kemudian 30 ini berlaku buat mudzakkar ataupun muannas. Salasuna taliban, salasuna talibatan juga bisa. Ya, kalau ini nggak bisa ya. Kalau 21 sampai 29 ini hanya untuk yang ma'dudnya mudzakkar. Jadi 21 siswa, wahidun wa ishruna. Nanti kalau siswanya diganti jadi siswi, ini enggak wahidun wa ishrun, lain lagi. Ya. Lain lagi. Ini udah pernah kita bahas kemarin tuh ya. Wahidatun isnatani salasun arbaun khamsun situn sab'un samanin tis'un salasuna. Salasuna ini berlaku untuk mudzakkar atau muannas. Gitu. Bisa ya Mahat ya? Nah, coba kita kerjain ya. Yang nomor 1 ini. Fi syahri berapa nih?
29. Tis'atun wa wa isruna. isruna gitu ya. Fi syahri tis'atun wa isruna au salasuna yauman. Tuh kalau hafal enak. Ya, kalau hafal lancar. Fi hadhil hafilati khamsatun wa isruna raqiban. Itu enak ngebacanya kalau kita hafal. Jadi ini sebenarnya dihafalin aja nih angka-angka ini. Ya. Nah, coba nomor 2 gimana, nomor 3 nih. Ja'al yauma Tis'ani wa isruna. Taliban jadidan. Nah, fi hadal kitabi wahidun wa ishruna darsa. Hadal mal'abu tuluhu samaniyatun wa ishruna mitron wa arduhu arba'atun wa ishruna mitron. Intinya dihafalin. Kalau nggak dihafalin biasanya berhenti dulu di sini nih. Hadal mal'abu tuluhu berapa ya? 28 ya begitu. 8 diurutin dari satu. Wahidun isnani salah satu aruf. Oh ya, samaniyatun wa ishruna. Ya, siapa tuh yang kayak gitu ya? Saya itu. Ya, jadi angka itu memang harus dihafalin. Ya, angka harus dihafalin. Kalau mau lancar ya, kalau mau lancar dihafalin. Sama kayak kita ngafalin mufrodat, sama angka begitu. Dihafalin. Cuma angka ini paling sering munculnya, lebih sering munculnya daripada kata-kata yang lain. Jadi memang harus ngelotok nih ya. Karena kan ini kan angka ini bisa untuk benda apapun gitu ya. 28 apa aja bisa, 28 buku, 28 siswa ya, dan seterusnya. Jadi dipakai terus nih. Ya, angka-angka ini selalu dipakai terus. Jadi kalau kita hafal ini, angka-angka ini sangat-sangat membantu dan memudahkan kita untuk proses belajar selanjutnya. Yang satuannya dulu, Ustaz ya, baru puluhannya ya, Ustaz. Betul. Rumusnya begitu. Rumusnya begitu. Salah Salasatun wa ishruna. wa isruna. Arba'atun, tanwin semuanya ya, tanwin ya. Arba'atun, khamsatun, sittatun. Nakiro ya, Ustaz. Hah? Nakiro mansub ya. Mana yang nakirah mansub? Nakiro yang itu ya, Ustaz. Nakirah mansub yang taliban ini. Kalau yang kalau yang angka mufrad nakiro ya, Ustaz. Mufrad mansub apa mufrad nakiro? Coba. Bukan. Ini nggak disyaratkan harus marfu ya. Jadi bisa sitatin, bisa sitatan, tergantung posisi dia dalam kalimat apa. Ya. Posisi dia dalam kalimat apa. Jadi di sini cuma dijelaskan yang marfu aja. Nanti ada angka-angka ini ketika mansub tuh bagaimana. Ketika majrur dia bagaimana. Nah, tapi kalau yang talibannya ini selalu mansub. Ya, selalu mansub ya. Sebagai apa mansub ini, sebagai apa? Apakah maf'ul bi? Apakah apa di sini? Kata para ulama, taliban di sini mansub sebagai tamyiz. Ya, mansub sebagai tamyiz. Udah pernah bahas dulu kita tamyiz itu kan kam ya. Kam taliban fi faslika gitu ya. Fi fasli wahidun wa ishruna taliban. Taliban yang ada di jawaban dengan taliban yang ada di pertanyaan kan sama. Itu di pertanyaan tadi kam taliban itu tamyiz. Masih ingat ya? Di jilid 1 dulu. Nah, di jawabannya juga posisinya jadi tamyiz. Mansub. Tamyiz kan harus mansub. Sama kayak maf'ul bih. Mufrad dan Ya. Mufrad nakirah mansuf. Ya. Mufrad nakirah mansub. Agak ribet kalau ngafalin itunya. Maksudnya kita ngafalin teorinya, tapi kalau ngafalin teks ininya dihafalin wahidun wa ishruna taliban. Itu lebih enak daripada kita ngafalin ini harus bagaimana, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Nah, udah pokoknya taliban gitu aja. Ya. 22 isnani wa ishruna taliban. Pokoknya ini selalu kayak gini gitu. Tinggal diganti nanti kan kolaman kah atau kitaban kah atau baitan apa aja. Ya. Kayak gitu. Gimana? Paham Mahat ya? Insyaallah. Dihafalin. Ini intinya kalau angka itu kalau mau lancar dihafal.
nggak perlu, kalau menurut saya ya nggak perlu dihafalin kaidahnya ini harus mansub ini. Hafalin teksnya ini aja. Kayak kita ngafal Quran. Kayak kita ngafal Quran, ngapalin teksnya kan. Nah, kayak gitu hafalin aja teksnya. Nanti gampang itu. Kalau udah dihafalin teksnya kayak gini, udah hafal, nanti tinggal diganti-ganti. Mau diganti apa nih? Siswa mau diganti pulpen kah, buku atau apa? Itu gampang nanti. Tinggal ganti ininya doang. Ya, ininya kan angkanya sama. Ya, angkanya dihafalin. Gitu. Terutama yang angka 21 sampai 30 ini ya. Kita nggak perlu repot-repot nginget-nginget jamaknya apa gitu. Nah, beda ketika angkanya itu dari 3 sampai 10. Kemarin udah kita bahas tuh, yang kita harus hafal jamaknya itu. Kalau ini kan nggak perlu. Ini langsung aja dimansub gitu. Siswa apa bahasa Arabnya? Talibun. Kalau jadi ma'dud di angka 21 sampai 30 jadi taliban gitu. Tinggal talibun dimansubkan taliban. Masjidun jadi masjidan gitu kan. Nah, kitabun jadi kitaban. Udah tinggal dimansub aja, nggak usah repot-repot ngapalin jamaknya apa. Nah, beda kalau misalnya 3 masjid. Wah, apa nih? 3 masjid ya. Masjid harus tahu jamaknya apa. Nah, gitu. Kalau 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10. 11 sampai 99 semua begini ya. Dari 11 sampai 99 semuanya sama kayak gini. Tolibun jadi toliban. Baik. Kemudian ini terakhir, ini tambahan aja sih sebenarnya, yaitu mubakkiran dan mutaakhiran. Mubakkiran dan mutaakhiran. Mubakkiran artinya datang cepat-cepat, mutaakhiran datangnya terlambat. Lawan dari terlambat apa ya? Lebih cepat. Ada istilahnya nggak? Lebih lambat, lebih cepat. Iya, kalau lebih lambat, lebih cepat. Kalau terlambat, tercepat gitu. Tercepat jadi Awal paling waktu. cepat nanti ya dimaknai. Awal waktu, Ustaz. Awal waktu ya. Kalau di Betawi ada istilahnya getap. Getap. Ada istilahnya. Ada istilahnya getap. Getap itu orang belum datang, dia udah datang. Nah, itu kan lawan dari telat. Ya, telat lawan dari Terakhiran. Nah, nggak tahu kalau di bahasa Indonesianya apa. Sunda juga ada. Apa? Di bahasa Sunda apa? Ustaz. Apa? Tadi saya pertama termasuk ya, Ustaz. Nah, itu buka serani getap bet, ada betnya ya. Nah, getap bet. Nah, itu berarti paling awal banget gitu. Ketabet karena cewek itu, Ustaz, jadi ada taknya. Gitu. Tak nis ya. Tak nis. Masya Allah. Baik, jadi kalau kita ingin mengatakan cepet banget atau getap gitu atau terlambat, pakai istilah ini, Ummahat ya. Mubakkiron atau mutaakhiron. Ya, mubakkiron atau mutaakhiron. Ya, contohnya ini. Ini langsung dikasih contoh di sini ya. Zahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiron. Ya, saya pergi ke sekolah hari ini mubakkiron, di awal waktu. Gitu ya. Di awal waktu. Bahasa Jawa gasik. Gasik. Iya, gasik ya. Ya, ya, itu tepat ya. Nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kayaknya nggak ada padanannya. Ada. Kalau bahasa daerah semua ada kayaknya. Ustaz. Kayaknya ada ya. Kalau bahasa Tambun tetap Ustaz udah. Tetap. Iya, kayak gitu ya. Pokoknya itulah. Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran, dan saya kembali ya, roja'a kan tadi kan? Raja'tu Iya. saya kembali. Ini fi'il madhi, kalau ana ke fi'il madhi jadi tu. Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran, dan saya kembali ke rumah Kembali dengan terlambat. Ya, jadi terlambat pakainya mutaakhiran. Kalau kecepatan datangnya ya di awal waktu, orang belum datang dia udah datang. Kalau telat kan orang udah pulang dia belum pulang gitu. Nah, mubakkiran dan mutaakhiran ini lawannya sebenarnya. Baik. Nah, ini bentuk mudzakarnya ya. Bentuk muannasnya tinggal dikasih tak marbutoh. Mubakkiratan, mutaakhiratan gitu. Kayak gini yang nomor 2.
Zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Tuh kan pakai ta marbutoh ya. Jadi jangan mutaakhiron tapi mutaakhiratan. Ya, pakai ta marbutoh dimansub sama kayak gini, dimansub. Ya, Laila pergi ke kampus terlambat. Mutaakhiratan terlambat. Ya, Laila terlambat pergi ke kampus. Ya, dhahabatit tabibatul yauma ilal mustashfa mubakiratan. Ya, ibu dokter itu pergi hari ini ke rumah sakit di awal waktu gitu ya, di awal waktu mubakiratan. Bisa menggunakan kata mubakiran dan mutaakhiran dalam kalimat? Insyaallah. Ya. Kayak gitu, penggunaannya kayak gini, ada di akhir-akhir. Nah, yang semisal dengan ini mubakiran mutaakhiran ini, yang nomor 9, daiman selalu, ahyanan kadang-kadang. Ahyanan kadang-kadang, mutaakhiran tadi sama terlambat, marrotan ukhra di waktu yang lain. Di waktu yang lain atau sekali lagi. Sekali lagi. Nah, ini juga sama nih Ummahat ya. Dihafalin al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Banyak banget nih kosakata barunya karena tadi ada fiil-fiil yang tadi kan. Nah, itu dihafalin tuh. Ada daiman, ahyanan, marotan ukhra, maktab. Maktab ini artinya apa? Meja atau kantor. Meja atau kantor. Amilun karyawan, jamaknya ummal. Ya, ummal itu para karyawan. Tulun apa tulun? Panjang. Panjang. Apa bedanya dengan tawilun? Ini lebih ke sifat. Tinggi. Tulun dengan tawilun, bedanya apa? Mobil tinggi. Panjang itu mendaftar kali ya Ustaz. Kalau tawilun tinggi ke atas. Sifatnya lebih ke sifat Ustaz ya. Mau ke atas mau ke samping tetap tawilun bisa ya. Muhammadun tawilun ke atas. Muhammadun tawilun ke atas kan? Al-qalamu tawilun ke samping ya. Boleh, nggak apa-apa. Bedanya apa? Udah pernah saya bahas dulu nih. Kata sifat. Kalau tawilun itu bisa jadi khobar. Kembar, iya. Tawilun. Tawilun itu lebih cocok ditaruh di khobar. Qalamu tawilun. Kalau tulun itu di mubtada. Mubtada ya. Panjangnya 20 meter. Iya. Nah, dia bukan sifat. Iya. Panjangnya berapa nih panjangnya? Kam tuluhu. Berapa panjangnya ini? Ya. Arba'atun wa isruna mitron misalnya. 24 meter. 24 meter. Ardun lebar. Jadi panjang kali lebar, tulun kali ardun. Gitu ya. Iya. Panjang di sini bukan sifat. Iya. Bukan sifat panjang, dia bukan. Ya. Kalau yang sifat panjang itu tawil. Ya. Itu pun bisa jadi khobar kalau ini mubtada. Ini dikhobarkan biasanya. Panjang. Kalau ditanya panjangnya berapa? Kam tuluhu. Kam arduhu, berapa lebarnya? Itu. Masafah apa masafah? Masafatun. Apa? Jarak, betul. Jarak. Ya. Ada isinya istilahnya kalau di fikih masafatu qasrin. Masafatu qasr itu artinya jarak seseorang itu boleh mengqasar salatnya. Ya. Jarak seorang boleh mengqasar salatnya. Masafatul qasr itu ada istilah seperti itu ya untuk hitungan jarak. Kilometrun jamannya kilometrot. Kilometer ya. Santimetrun jamannya santimetrot. Sentimeter. Mitrun jamannya
bukan mitrot ya. Mitrun jamannya amtar. Mitrun jamannya amtar, artinya meter. Amila bekerja, fa'ala. Fa'ala berbuat. Apa bedanya? Amila sama fa'ala. Kalau berbuat nggak harus, kalau bekerja Amila profesi Ustaz. Amila biasanya nyari upah. bekerja. Amila biasanya berharap upah. Nah, fa'ala biasanya Kalian enggak. Gitu. aktivitas Kenapa? aktivitas Iya, aktivitas. Semuanya amila juga aktivitas juga. Bekerja sama-sama. Fa'ala juga sama. Bekerja, cuma amila ini biasanya ada harapan untuk mendapatkan upah. Amila. Fa'ala enggak. Ya, fa'ala enggak ada tujuan ke situ. Kita duduk kan enggak ini kan, atau minum misalnya kan. ya kalau fa'ala Kenapa? melakukannya itu lebih umum, Iya. berbuatnya apa saja. Apa aja. Fa'ala itu. Kayak rokiba tadi mengendarai, roka'a, ruku, sajadah, sujud. Oke, selesai pelajaran 10. Ini murojaah ringkas, tapi ternyata sampai jam 17.20. Maksudnya itu 10 sampai terakhir kita kemarin sampai pelajaran berapa ya? 17. Oh, maksudnya satu pertemuan dari pelajaran 10 sampai pelajaran 17. Maksudnya begitu satu pertemuan tuh. Tapi ternyata nggak cukup waktunya ini. Satu pertemuan ya satu gitu ya. Karena ternyata kalau dicepetin malah jadi nggak mudeng gitu. Nah, ini insya Allah nanti saya share ya. Ini catatannya. Ya, Ustaz. Catatannya nanti saya share. Ya. Muta. Iya. Nah, saya share ke grup nanti. Jadi biar yang nggak hadir nanti bisa murojaah ya. Terus ini juga saya record, nanti ada rekamannya insya Allah. Baik, ada yang mau bertanya sampai sini Umahat? Insyaallah cukup. Paham nggak nih? Ada 4 nih, fi'il mudhari, 4 bab fi'il sulasi majarrad, kemudian bilangan dari 21 sampai 30 yang ma'dudnya mudzakkar, sama tadi mubakkiran dan mutaakhiran. Benar ya? Udah paham ya? Insyaallah. Baik, Masya Allah. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Atau ada yang masih mau nanya nih? Dua Ustaz cukup. Baik. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita sore ini. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita lanjut lagi ya. Ya. Mau offline atau mau online, kalau saya nggak masalah. Ya, kemarin tuh ada yang ngusulin offline, saat gimana? Ya, saya nggak masalah mau offline mau online, free insya Allah saya waktunya. Baik, nanti tinggal direbukin lagi aja. Yang Ustaz, ikut kesepakatan yang banyak aja. Iya, jadi dirembuk aja nanti. Kalau misalnya pengen online, ya online aja udah. Kalau misalnya mau offline, ya offline juga nggak masalah. Karena hasil akhir aja ya Ustaz ya tahunnya. Iya, yang penting belajar gitu. Jangan ini terus malah jadi nggak belajar. Ustaz, mau bertanya. Ya, Ustaz. boleh. Kalau misalkan offline, apa masih bisa tetap online juga? Ada yang dari rumah? Ya, Bisa pakai itu Ustaz. Pakai Zoom-nya nanti pakai punya Bu El itu Ustaz. ya kalau saya nggak masalah. Cuma ya gitu. Tadi kemarin tuh saya bilang sama Om Danis, untuk saya perangkatnya, untuk saya pribadi, untuk dari perangkat saya nggak punya. Kalau misalnya ada yang menyediakan perangkat untuk live gitu ya, untuk bisa live, ya silahkan aja, nggak masalah. Sebenarnya bukan live Ustaz, cuman ini aja maksud saya, kalau di Zoom paling ya sama kayak ini aja, di handphonenya di kameranya diinin ke Ustadz sama Bapak Iya, Ibu. itu namanya live. Ya, live-nya terbatas tapi ya. Ke peserta aja itu live itu namanya kan.
langsung kan, siaran langsung itu kan, cuma terbatas pesertanya. Ya bisa aja, nggak masalah. Nanti bicarakan lagi. Ya nanti tinggal di rembukin lagi aja. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini umat semuanya. Pertemuan kita sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.